Ya, kita kembali bersama dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah. Pak Haidar, kita bicara soal fenomena umat yang terbelah. Kita tahu Pilkada DKI Jakarta sudah usai, tapi tampaknya fenomena keterbelahan umat ini masih saja terjadi, masih saja berlangsung. Sesama antar umat beragama masih merasa saling curiga, berhadap-hadapan. Muhammadiyah sendiri memiliki jutaan umat begitu. Anda melihat fenomena semacam ini terjadi karena apa ya, dan apa solusinya? Apa yang terjadi dari kasus atau peristiwa Pilkada DKI Jakarta itu, dan kemudian orang menyebut sebagai berdampak pada pembelahan umat, bahkan masyarakat, ya murni politik sebenarnya penyebabnya itu. Politik yang pertarungannya keras gitu ya, karena ada dua calon yang di situ ada faktor-faktor lain yang masuk gitu. Termasuk isu agama, isu agama, isu etnik, isu kesenjangan sosial, kemudian berbagai macam hal, ditambah mungkin dengan political behavior ya, perilaku politik orang gitu ya. Elit atau kandidat atau siapapun dia, kalau menunjukkan perilaku politik yang kontroversial misalkan, atau banyak menimbulkan pro kontra, itu buahnya pro kontra juga. Kalau Anda kirim energi positif, orang banyak akan membalas dengan energi positif. Tapi kalau Anda kirim energi negatif, semesta itu juga akan mengirim energi negatif. Dalam bahasa Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik, betapapun susahnya berbuat baik dan dihadapi oleh banyak rintangan, tetapi nanti buahnya kebaikan. Tapi kalau Anda berbuat buruk, betapapun kita kemas keburukan itu dan awalnya manis, nanti buahnya adalah kembali. Feedbacknya akan kembali kepada kita. Tapi ini kan pilkada sudah usai, Pak. Tapi saling curiga, saling sindir dan lain sebagainya itu marak loh. Bukan hanya di media sosial, juga di dunia nyata. Nah, ada faktor media sosial yang mereproduksi psikologi pembelahan ini menjadi awet. Nah, yang kedua, boleh jadi juga ada proses politik baru itu dari banyak pihak, atau mungkin dari pihak yang tidak kita ketahui, yang ingin mengkapitalisasi bagi kepentingan politik ke depan mungkin, baik 2019 maksud Anda? Untuk kelompok A maupun kelompok B untuk 2019. Tapi kesimpulannya menurut saya adalah politik, memang politik yang pertarungannya keras. Nah, karena itu dua hal yang harus kita redam. Satu, politik harus kita bawa ke titik normal, gitu ya. Jadikan sebagai tempat kontestasi yang objektif, gitu ya. Yang kedua, harus ada kekuatan-kekuatan moderasi. Ya, di situ insya Allah Muhammadiyah akan terus berperan menenangkan suasana. Kalau siapapun publik yang membaca pikiran-pikiran kami yang resmi maupun yang muncul di media massa, saya yakin di situ orang akan berkesimpulan Muhammadiyah itu di tengah. Ya. Benarkah Muhammadiyah di tengah dalam hal ini? Insya Allah dan betul kita jamin di tengah, karena pertama bahwa Muhammadiyah ini kan punya milik semua umat, punya kepribadian yang dalam hal urusan politik kita tidak terlibat dalam proses politik praktis. Yang kedua, Muhammadiyah ini milik banyak orang. Buktinya di Papua, di NTT kita bikin sekolah, kita bikin perguruan tinggi, kita bikin rumah sakit tanpa berpikir bahwa itu untuk masyarakat Muslim. Nah, ini hanya jadi contoh aja. Cuman Muhammadiyah itu memang artikulasinya itu tidak tidak kontroversial lah itu. Muhammadiyah itu gaya Jogja. Jogja itu ya biasa-biasa aja, normal gitu. Tetapi kita ingin menjamin dan memastikan bahwa
Muhammadiyah ini kekuatan moderat yang rasional, modern, dan tersistem. Tapi kami memang jarang ya menjual menjual janji, menjual pernyataan dan menjual sikap yang jualan itu memang enak untuk dikonsumsi, tetapi itu hanya untuk memblok rasa sakit saja gitu ya. Artinya tidak bisa bersifat jangka panjang dan objektif. Maksud Anda Muhammadiyah berbeda dalam hal ini sikapnya dengan NU terkait dengan apa yang terjadi di Indonesia belakangan ini? Saya tidak ingin nyebut yang lain, tapi Muhammadiyah pertama ketika awal kita meminta masyarakat untuk tidak terbelah secara politik dan agama. Berbeda boleh, tetapi jangan kita berbelah sebagai bangsa. Kemudian yang kedua, urusan politik adalah urusan warga. Muhammadiyah tidak ikut campur. Yang ketiga, kita selalu meminta bahwa pertarungan politik jangan sampai dengan kekerasan dan kebohongan. Jadi Muhammadiyah tidak pernah memberi dukungan, tapi dukungan itu tidak memberi hasil gitu ya. Sebaliknya juga kita tidak pernah menentang dan anti terhadap calon ya, tapi itu udah urusan warga. Tapi yang kita lakukan adalah pencerdasan. Dan saya yakin ke depan juga bangsa ini juga memerlukan kekuatan moderat yang rasional, objektif dan bisa meredam. Iya, itu yang akan diambil porsinya oleh Muhammadiyah. Oke, Pak Haidar, kalau kemudian agama dipisahkan dengan kegiatan politik praktis mungkin bisa, tapi kemudian dipisahkan dengan nuansa-nuansa politik yang terjadi di tanah air kita ini agak susah, begitu. Bagaimana Anda, Pak Haidar, mungkin bisa memberikan masukan kepada para agamawan kita, para tokoh-tokoh dan ulama kita untuk bisa menjadikan dirinya sebagai contoh bahwa Indonesia ini adalah keberagaman. Indonesia tidak hanya milik satu umat saja, begitu. Baik, memang tidak mungkin Indonesia dalam berpolitik, berekonomi, berbudaya lepas dari agama, karena memang masyarakat Indonesia itu beragama dan religius, dan ini berbeda dengan yang di Eropa. Kemudian pandangan politik kenegaraan kita juga ada masuk unsur-unsur agama dalam Pancasila, dalam UUD 45 dan sebagainya. Yang diperlukan adalah bagaimana masyarakat itu punya dasar berpikir keagamaan, sikap keagamaan yang toleran, dewasa, dan tidak monolitik. Nah, sebenarnya inilah yang sering membuat kita bermasalah. Bukan hanya dalam agama, bahkan dalam hal berdemokrasi pun, kalau berdemokrasi itu serba bebas, atau sebaliknya serba monolitik, itu juga problem. Jadi problemnya bukan agama sebagai sumber dari problem politik, tetapi keberagamaan yang monolitik dan tidak toleran terhadap perbedaan itulah yang kemudian membuat kita jadi sumber konflik. Nah, tugas para agamawan bukan menjauhkan agama dari politik, tetapi bagaimana mendewasakan umat agar dia berpolitik secara etis, berpolitik dengan dasar agama yang mencerdaskan, dengan agama yang mencerahkan. Sebaliknya juga para agamawan bersama para elit negeri itu mengajak supaya politik itu juga ramah terhadap nilai-nilai agama yang konstruktif untuk membangun bangsa dan tidak anti agama. Sekali misalkan dunia politik kita digeser menjadi anti agama gara-gara takut agama menjadi sumber konflik, justru negara ini menjadi sekuler. Kalau negara ini menjadi sekuler, akan muncul reaksi sebaliknya yang sangat ekstrim. Yani jadikan bahwa negara ini menjadi negara agama. Nah, pertarungan itu di Barat terus berlangsung, tetapi di Indonesia sudah selesai ketika kita merdeka dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Karena itu yang diperlukan oleh seluruh elit bangsa dan elit agama adalah bagaimana menjadikan Pancasila sebagai titik temu kita berbangsa dan bernegara. Nanti kita bicara soal sikap Muhammadiyah terhadap pemerintahan yang sedang berjalan saat ini dan juga polisi-polisi yang dibuat oleh pemerintahan Jokowi. Tetaplah bersama kami.